Sobat PFN, bertemu kembali pada podcast cerita di balik layar PFN bersama saya Raka Kakak Praditya, supported by Vitu Indonesia. Kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu yang meramaikan konten PFN dengan konten-kontennya dia yang bikin, yang syuting sampai yang publish gitu ya. Kebetulan sehingga PFN sekarang jadi lebih berwarna lah konten-kontennya. Dan boleh minta tepuk tangan untuk Berlin. Berlin, boleh perkenalan dulu. Halo sahabat PFN, nama aku Berliana, tapi teman-teman biasa manggil aku Berlin. Aku kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Semarang, terus di PFN ini magang jadi sosial media spesialis. Kamu magang di PFN sebagai sosial media spesialis. Iya. Dan kamu tadi dari Unimus. Iya. Bertujuh ada dari Diba, terus Jessica, Mbak Dean, Rian juga sama Mbak Rania. Rian adalah editor ya, kemarin sudah tayang juga ya podcastnya. Jadi yang belum nonton boleh nonton dulu episode Rian gitu ya. Boleh. Si funny itu orang itu ya, si lucu itu, si menggemaskan. Oke Berlin. Oh iya kurang satu Halimah. Siapa? Halimah marah gak sih Halimah? Maaf. Halimah lupa dibawa loh. Halimah marah gak sih? Enggak ya? Aduh. Aku emang senang anak yang mengkompor-kompor ini ya. Terus Berlin, kamu tadi berarti sama jurusan kayak Rian? Iya, di sastra Inggris juga. Sastra Inggris juga. Lalu magang di sini sebagai social media spesialis. Iya, sebelumnya punya pengalaman gak sebagai social media spesialis? Belum. Kalau yang di corporate-nya belum. Tapi karena kan ya sering main sosmed lah. Oke, ya seumuran kita ya, kita kan gak beda jauh ya gitu ya. Seumuran kita ini pasti main sosmed gitu ya. Dan kamu memang cukup aktif berarti di sosmed pribadi. Iya gitu. Oke, tapi untuk yang corporate sendiri belum. Baru kali ini belajar di sosmed di corporate. Terus karena kan tadi berarti pengalaman yang baru banget buat kamu. Adaptasinya susah gak? Lumayan challenging karena kan beda ya kalau sosmed dipakai sendiri sama yang buat corporate tuh lebih detail, lebih harus kayak tahu detail dari awal sampai akhirnya. Karena kalau di sosmed aku sendiri kan nggak peduli nih mau bikin apa dan segala macam ya suka-suka gue lah gitu ya. Iyalah, karena yang nonton ya teman-teman sendiri gitu. Karena bedanya itu. Terus kalau di corporate lagi tuh bikin konten brief, bikin konten plan kayak gitu-gitu. Itu banyak lah step-stepnya dibanding kamu bikin konten sendiri sebenarnya. Betul. Tapi pas magang kemarin PFN, kamu kayak Rian juga nggak bikin video gitu juga? Iya, karena seleksi kan. Jadi waktu itu aku bikin kompilasi gitu video waktu latihan teater di kampus. Terus kepilih lah. Lolos lah. Kamu juga anak teater berarti? Iya. Rian. Iya. Jadi aktor juga kayak Rian enggak? Supporting aja, lebih senang di balik layarnya dibanding Rian yang memang suka dengan kamera berarti tadi ya. Iya. Terus tadi kamu bilang berarti kan kamu tidak semudah bikin konten sendiri untuk di pribadi ya, untuk Instagram pribadi. Ada konten pilar, konten brief dan segala macam. Yang ngajarin siapa berarti? Ada mentornya. Oh, ada mentornya. Siapa sih mentornya? Aduh, Mbak Ica. Mbak Ica. Kenapa takut nyebut mentornya kenapa nih? Kenapa mentornya nih? Enggak kan? Baik banget kan? Baik lah. Kan diajarin jadi baik lah. Terus berarti setelah adaptasi tadi udah alurnya ternyata harus kayak gini dan segala macam. Berarti sekarang sudah mulai paham dan mulai pede dong bikin konten dong. Lumayan. Daripada teman-teman yang belum punya pengalaman di ini kan aku lumayan pede lah. Ditarik lagi Berlin katanya. Oh iya. Kata mas-mas itu tuh, mas-mas itu di belakang. Sebentar ya Mas ya, ini ditarik. Udah Mas? Aman Mas? Aman. Ginilah suka dukanya menjadi podcast ya. Terus sudah mulai pede juga karena udah mulai ngerti ini alurnya kayak gimana dan segala macam. Paling enjoy saat bikin apa? Part apa? Part produksinya. Kenapa? Capek gak sih bikin? Iya, tapi lebih seru aja karena langsung eksekusi gitu. Dibanding kamu dibanding pranya. Iya. Karena kan langsung di ini gitu, langsung kita eksekusi take gitu ya. Kamera roll langsung kayak gitu langsung dibanding harus
bikin depan laptop mikir dan segala dulu, macam. bikin konsep apa-apa itu jadi Tapi biasanya kalian itu bikin konsep emang ada weekly meeting kah atau gimana? ada kita bikin content plan juga buat 1 minggu yang mau diupload apa aja gitu. Jadi bikin plannya dulu. Berapa banyak postingan yang sudah kamu bikin? Kira-kira aja. Kalau dari awal magang sampai sekarang ya nggak kayak itu. Wis si pamrih gitu tiba-tiba langsung ya. Banyak banget berarti dong. Dari mulai apa aja yang biasa kamu bikin tuh apa aja sih? Berita-berita kegiatan PFN, terus juga promosi-promosi tenan-tenan, gedungnya gitu-gitu. Terus kalau ada acara-acara di PFN gitulah. Oke, dan kamu semua itu kontennya dan segala macam kamu lah ya, teman-teman lah iya, bersama teman-teman sama tim. untuk bikin tadi. Iya, gak cuma aku doang. Berarti kan kamu sebagai social media specialist baru di PFN. Sudah belajar 5 bulan. Menurut kamu skill yang paling kayaknya memang harus dipunya sebagai social media specialist apa sih? Yang pertama harus kreatif. Tentu jelas ya, harus ya itu ya. Karena kontennya nggak boleh itu aja gitu. Harus kreatif, terus karena kita kerjanya di tim, harus inisiatif, mau membantu tim yang ya, maksudnya mau membantu satu sama lain. Terus yang ketiga berdedikasi. Soalnya konten naik jam segini kamu harus standby gitu. Oke, karena memang kadang nggak tentu ya, nggak yang di jam kerja gitu ya. Memang trafficnya lagi bagus mungkin di malam dan segala macam. Benar-benar. Terus belum lagi yang komen-komen dan segala macam harus kamu balesin gitu juga ya. Iya. Oh, emang kerjanya 24 jam berarti ya gitu ya. Kerjanya gitu ya 24 jam ya berarti ya. Oke. Terus setelah belajar sosmed ini pasti ada suka dan duka. Ya dong. Sukanya mungkin tadi pas kamu bilang tinggal eksekusi lah, akhirnya mungkin ide-ide kamu dan segala macam bisa terlaksana, bisa jadi sebuah karya. Yeah. Dukanya? Bukan duka sih, lebih ke tantangan kali ya. Itu cari ide, cari konsep buat sosmednya, karena nggak boleh sama gitu-gitu terus kan. Harus selalu update ya dengan tren dan segala macam. Cari referensi kayak gitu-gitu. Oke, karena sebenarnya sebelum Berlin ada sosmed PFN itu yang kelola kita aja, tapi dengan banyakan mungkin berita internal, mungkin terus tentang event aja, jadi nggak banyak yang sekarang yang kekinian TikTok dan segala macam itu anak-anak Unimus lah atau anak teman-teman magang yang bikin juga ya. Terus peran utama menurut kamu nih, peran utama seorang social media specialist apa sih? Perannya untuk sosial media kan ditonton banyak orang, berarti tujuannya ya untuk menginformasikan. Karena kita di PFN jadi ya mungkin untuk memperkuat branding kita ya. Terus untuk menarik perhatian orang-orang, untuk promosi juga gitu. Itu aja. Jadi menurut kamu social media specialist sebenarnya poin penting dari sebuah branding lah ya, sebagai ujung tombaknya ya. Karena konten-konten yang kamu bikin atau teman-teman bikin adalah ya tadi orang-orang bisa taunya PFN lagi apa, lagi sibuk apa, atau apa aja karyanya tuh ya dari tadi konten-konten tersebut sebenarnya. Terus kan akhirnya magang 5 bulan, tapi di organisasi kamu sebagai social media specialist juga gak? Bukan. Di PFN aja berarti social media specialist baru banget. Terus setelah 5 bulan menjalani, kira-kira ke depannya kayaknya enjoy juga deh di dunia ini jadi social media specialist gitu atau enggak? Aku sih nggak menutup kemungkinan kalau misal nanti setelah lulus bakal jadi social media specialist juga. Cuma kalau misal ada kesempatan buat di bidang lain nih, aku pengennya sebenarnya di editor buku. Oh oke. Kenapa dengan buku-buku karena itu? Karena aku suka sama literatur, aku suka sama sastra-sastra di buku lah pokoknya gitu. Oke. Apakah kamu juga sering menulis dan segala macam? Menulis untuk pribadi ya, tapi tidak untuk dipublis. Kenapa? Balik lagi pasti tidak pede jawabannya. Iya, gitu karena ya malu. Pemalu banget Berlin ini di sini, untuk pemalu dikit-dikit megang palu, terus pemalu aja terus. Habis pemalu katanya gitu ya. Terus kali kamu bilang suka buku. Coba dong rekomendasiin aku 3 buku menurut kamu yang wajib aku baca. Aduh, legend nih.
Apa deh? Aku catat ya. Ayo. Apa? Enggak, Kain Master. Itu editor, itu Rian, episode Rian itu beda. Harry Coba. Potter. Oke, Harry Potter. Iya, Terus semua orang harus baca itu. bukunya ya, jangan Iya, film ya, karena bukunya, aku film bukunya. menontonnya. Buku Harry Potter. Terus kedua aku catat loh. Kalau di sastra Inggris yang paling terkenal punyanya William Shakespeare. Oke ya. Judulnya tahu. Oke, Romeo Juliet. Oke, Romeo Juliet. Terus 3 ya tadi mintanya. 3 atau kamu punya rekomendasi banyak? Gak apa-apa. Yang menurut kamu pokoknya emang orang-orang wajib baca. Enggak ah. Kenapa enggak ah? Tiba-tiba enggak ah? Kenapa? Yang satu lagi. Satu lagi deh. Indo ada nggak Indo? Nggak ada. Kamu nggak? Tidak suka? Mungkin bukan apa ya? Bukan minat kamu lah gitu baca buku. Ada sih Dylan Milea. Bagus tuh. Yang bukunya ya, bukan filmnya ya. Kan filmnya bagus. Ya, maksudnya kan kita bahas buku. Oke, Dylan Milea. Oke, Oke. jadi menurut kamu adalah 3 buku tadi, Harry Potter, Romeo Juliet, dan Dylan Milea. Buku yang wajib aku baca. Tapi aku kayaknya nggak baca sih karena aku lebih penikmat film kayaknya dibanding 3-3 ini, karena 3-3-nya ini ada filmnya loh. Iya. Ya memang. kan? Karena emang bagus dan terkenal dan recommended. Oke, karena tadi berarti kan gini, buku-buku ini kamu bilang bagus terus akhirnya dijadikan film. Tapi beberapa orang kayak kamu mungkin lebih senang bukunya. Kenapa? Apakah ekspektasinya berbeda mungkin, atau tiba-tiba jalan cerita jadi berubah? Kan nggak mungkin juga dong. Tapi kenapa bisa mungkin kamu lebih suka bukunya dibanding film? Karena kalau di bukunya kita bisa mengimajinasi. Oh, interpretasinya beda ya gitu. Bayangannya iya. tuh bisa kamu olah sendiri, nggak harus Betul. yang dilihat seperti di Iya, film. Iya betul. Oh. Gawang-gawang ini mirip Dylan nih ininya. Aku memang itunya Iqbal sebenarnya. Supir. Enggak dong, jangan jaket jeans ini adalah image-nya Dilan gitu ya memang ya. Gitu. Emang aku sengaja hari ini memang fokus karena kamu bakal nyebut itu, aku jadi pakai ini sebenarnya. Cocokologi aja sebenarnya gitu ya. Terus dan aku di sini dikasih notes nih bahwa kamu juga bulan ini adalah bulan terakhir untuk magang di PFN. Benar ya? Benar. Sudah berarti 5 bulan dan sudah selesai purna bakti lah gitu ya. Sudah harus pensiun dari PFN gitu ya, karena harus kembali ke kampus semester 5 masih ya? Iya. Masih muda sekali dia teman-teman. Jadi harus fokus kuliah kembali. Aku mewakili manajemen, mewakili teman-teman PFN semua karyawan mengucapkan terima kasih Berlin ya atas konten-konten yang menarik. Konten-konten lucu, dan terima kasih juga rekomendasi bukunya walaupun aku nggak tahu baca apa enggak sih sebenarnya ya. ya. Terus pertanyaanku terakhir. Oke. Hal yang paling dikangenin dari magang PFN. Waduh, orang-orangnya sih. Kamu bakal kangen aku sih kayaknya ya. Enggak ya? Enggak ya, aku kepedean nih. Apa? Kenapa orang-orangnya kenapa? Kan di sini kenal orang-orang baru. Dapat teman-teman juga, teman-teman baru dari anak magang lain yang di luar kampusku. Itu bakal aku kangenin. Terus apa lagi? Terus juga rutinitas di kantor, di PFN itu juga bakal aku kangenin. Senam, lomba, event gitu-gitu yang kamu kangenin ya. Ya. Kamu asli mana sih, Bir? Semarang kah? Enggak. Semarang. Oh, kamu asli Semarang. Pertama kali berarti ngerantau ke Jakarta ya? Iya. Pertama kali. Langsung kerja pertama kali ngerantau, langsung kerja ya. Oke. Terima kasih Berlin ya. Sekali lagi aku ucapin karena agak deg-degan Berlin dari tadi sebenarnya. Aku tahu anak konten emang gitu, tidak semua siap di depan kamera. Biasanya mereka di belakang layar situ semua itu biasanya. Cuman aku terakhir thank you ya sudah mampir PFN, sudah mau ikut terlibat aktif, sudah mau berkarya bareng kami juga. Semoga sukses ya Berlin ya. Amin. Buat kuliahnya, buat rencana-rencana ke depannya. Terima kasih. Harapan dong buat PFN. Semoga PFN masih terus membuka kesempatan-kesempatan untuk anak-anak magang yang lain, karena di sini banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapat buat belajar bareng, buat kerja bareng, untuk berkarya bareng. Oke, terima
Makasih Berlin. Sama-sama. Teman-teman sekali lagi seperti biasa aku ingatkan bahwa ruangan ini disewakan gitu. Itu wajib soalnya aku nggak boleh diomelin sama bapak produser kalau nggak diobrolin itu. Teman-teman ruangan ini disewakan gitu ya. Silakan yang punya program mungkin gitu podcast ataupun di luar podcast kita punya beberapa studio atau beberapa titik lokasi yang memang sering dijadikan lokasi syuting juga. Teman-teman tertarik atau mungkin gedung-gedung ya. Kita punya sewa-sewa tenan ya. Iya. Jadi yang tertarik silakan mau datang langsung boleh atau mau lihat di Instagram apa anak sosial media spesialis? Di studio PFN, pfn.indonesia sama PFN Heritage. Sama terakhir ifca_pf. Wih, harus apal sosial media spesialis tersebut ya. Oke, terima kasih sekali lagi Berlin. Saya Raka Kakak Praditya mewakili tim yang terlibat pamit undur diri. Bye bye.